Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Al-Ghifari dan Failatul Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang keselarasan hidup bermasyarakat dalam makna simbolis seni ukir Jepara. Baik, sebelum membahas lebih jauh, apa sih itu kesenian? Menurut Rohidi, kesenian merupakan salah satu komponen yang selalu hadir pada setiap kebudayaan. Sebagai unsur kebudayaan, kesenian adalah sebuah sistem simbol yang perwujudannya terungkap dalam bentuk yang memiliki cita rasa keindahan. Dengan demikian, kesenian menjadi sebuah simbol ekspresif kebudayaan dalam bentuk yang secara estetis mengungkapkan berbagai makna yang dapat dipahami bersama. Trianto, tahun 93. Kemudian, kesenian ukir itu sendiri apa? Seni ukir merupakan suatu proses kerja yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian untuk menghubungkan kruikan-kruikan yang berbentuk cembung dan cekung, sehingga kesenian ukir menjadi sebuah karya seni yang sangat indah. Lalu, sejarah ukir tidak bisa lepas dari peran kedua tokoh ini, yaitu Ratu Kalinyamat dan Raden Ajeng Kartini. Sejarah awalnya, pada tahun 1500-an, Ratu Kalinyamat menikah dengan Sultan Hadirin. Kemudian, ayah angkat Sultan Hadirin yang berasal dari negeri Cina Daratan, yaitu Ciwiguan, pergi menemuinya karena terjadi perang besar di Cina Daratan. Sesampainya di Jepara, Ciwiguan diangkat menjadi patih di Jepara. Selain menjadi patih, ternyata Ciwiguan memiliki keahlian memahat di batu putih. Lalu, ia sering membuat ukiran-ukiran di atas batu putih, sehingga mendapat julukan Patih Sungging Badar Duung. Kemudian, keahlian memahat itu dilakukan setiap hari dan terus-menerus. Pelan-pelan diikuti oleh masyarakat Jepara. Kemudian, pada masa R.A. Kartini, yaitu sekitar tahun 1800-an, beliau memperkenalkan seni ukir Jepara lewat tulisan-tulisannya. Beliau juga pernah mendapatkan kesempatan untuk mengadakan pameran kriya di Den Haag, Belanda. Setelah adanya pameran tersebut, kesenian ukir Jepara mulai berkembang sampai ke ranah mebel dan akhirnya dikenal oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya, gambar tersebut adalah artefak dari ukiran Jepara yang bisa ditemukan pada ukiran batu putih yang menempel di dinding Masjid Mantingan dan disimpan di Museum R.A. Kartini. Kemudian ada motif seni ukir Jepara. Seni ukir merupakan sebuah karya seni dengan berbagai ragam hias yang terdiri dari berbagai motif atau ornamen. Motif adalah bagian terpenting dari suatu ukiran. Motif ukiran dibuat dari hasil karya tangan manusia sesuai dengan ide masing-masing pengukirnya. Motif ukiran Jepara memiliki makna keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Ukiran di daerah pesisir menunjukkan sikap dan kepribadian yang lebih terbuka. Seperti halnya orang Jawa, mereka menghubungkan kehidupan dengan Tuhan dan menghormati leluhur mereka. Lalu, ragam hias kesenian ukir Jepara. Ragam hias kesenian ukir Jepara merupakan stiliran dengan gaya dari bentuk tanaman yang menjalar atau merambat. Ragam hias ukiran Jepara memiliki ciri yaitu daun pokok, lung atau relung, terubusan, bunga, dan buah. Daun pokok merupakan suatu bentuk daun dan jika dilihat dari volumenya lebih dominan dibandingkan dengan daun lainnya. Pada ragam hias Jepara, daun pokoknya mempunyai ciri yaitu merelung-relung dan melingkar. Kemudian, lung atau relung dalam bahasa Jawa menjelaskan kepada sejenis tunas atau batang tanaman menjalar yang masih muda dan melengkung-lengkung bentuknya. Selanjutnya,
Trubusan merupakan tunas daun muda yang tumbuh di antara lung atau daun pokok. Lalu, bunga dan buah merupakan hasil gubahan dari buah wuni. Orang Jepara menyebutnya buah buni, yang memiliki ukuran kecil seperti buah anggur. Buah yang ada pada ragam hias Jepara disusun secara berderet atau bergerombol. Bunganya biasanya ditemukan pada sudut pertemuan relung, daun pokok, atau terdapat pada ujung relung yang dikelilingi daunnya. Yang terakhir, jumbai atau ujung relung pada motif ukiran Jepara, daunnya berbentuk seperti kipas yang sedang terbuka, serta berukuran lebar dan membentuk irama dinamis. Yang ada pada bagian ujung daun berbentuk meruncing. Oke, selanjutnya ada keselarasan bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keselarasan memiliki arti kesesuaian atau keharmonisan. Dari keberagaman karakteristik masyarakat Jepara, baik itu berupa sifat rendah diri, tidak sombong, bersikap fleksibel, dan masih mengedepankan gotong royong, merupakan perwujudan membentuk suatu tatanan masyarakat yang selaras dalam kehidupannya. Penerapannya, mereka tetap mau saling tolong-menolong dalam bermasyarakat di tengah hierarki kedudukan mereka, tetap rendah diri, serta saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dalam ukiran, karakteristik tersebut tersimbol dari masing-masing unsur pembentuk suatu ukiran yang terdiri dari relung, daun, ulir, buah, dan masih banyak lagi yang menyimbolkan gotong royong. Begitupun dengan cabangnya yang saling menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan selaras. Untuk berikut ini adalah teori peran dan kaitannya dengan ukiran serta keselarasan bermasyarakat di Jepara. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang melekat pada diri individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dalam implikasinya, terkait peranan dari setiap masyarakat di Jepara, keselarasan dalam bermasyarakat akan terwujud apabila masing-masing dari individu mau menerapkan dan menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Peranan juga ditentukan oleh norma yang berlaku di masyarakat, di mana kita memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat pada diri kita, baik itu dalam peran kita di pekerjaan, keluarga, masyarakat, ataupun yang lainnya. Ukiran Jepara secara satu kesatuan melambangkan gotong royong, di mana dalam ukiran tersebut masing-masing unsurnya tidak dapat berdiri sendiri. Begitupun dengan bermasyarakat. Apabila anggota masyarakatnya individualis dan tidak mau berperan sesuai dengan perannya secara baik, maka tidak akan terbentuk masyarakat yang harmonis, sehingga keselarasan tidak mampu tercapai. Dalam masyarakat Jepara, mereka mau menjalankan perannya sesuai dengan harapan yang melekat pada dirinya untuk saling membantu dengan cerminan dari makna yang terdapat dalam ukiran Jepara, yaitu gotong royong, hablum minan nas, berupa saling mengasihi, tidak sombong, ramah, dan fleksibel dalam bermasyarakat. Dari sinilah keselarasan terwujud karena mereka mau menjalankan peran mereka sebagai individu dalam masyarakat secara baik sesuai norma yang ada di masyarakat Jepara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.